Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran biologi. Apa kabar pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anak kami, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu materi yang pada minggu lalu tentang persilangan atau pewarisan sifat. Di sini sudah Bapak tampilkan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu persilangan monohibrid intermediate. Baik, langsung kita bahas pada video ini tentang persilangan monohibrid intermediate. Pertama, kita lihat dulu definisi. Persilangan monohibrida intermediate adalah persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediate. Contohnya, bunga pukul 4 Anthillium majus berbunga merah, yaitu dilambangkan dengan M besar M besar, disilangkan dengan bunga pukul 4 berbunga putih M kecil M kecil. Contoh persilangan monohibrida intermediate yaitu P1 atau parientalnya N besar disilangkan dengan M kecil, di mana lambang ini tadi diambil dari contoh persilangan tadi, antara bunga merah dengan bunga putih pada bunga pukul 4. Lalu kita tentukan fenotipnya, yaitu fenotipnya apa? Warna atau sifat yang disilangkan. Sifat yang disilangkan apa? Warna merah dengan warna putih. Lalu muncullah gamet. Gamet ini diambil daripada lambang pada P1, yaitu M besar dan M kecil. Maka dapatlah F1-nya yaitu gabungan dari gamet. Gametnya tadi M besar dan M kecil, menghasilkan M besar, M kecil. Fenotipnya atau yang nampak adalah merah muda atau gabungan daripada merah dengan putih, yaitu merah muda. Persilangan intermediate. Dari persilangan sesama F1 didapatkan P2. Bagaimana Pak? Untuk mencari P2? Untuk mencari P2 adalah F1 kali F1. Hasil F1 tadi apa? M besar, M kecil. Maka M besar, M kecil ini disilangkan. Maka dapat fenotipnya atau yang disilangkannya adalah merah muda dengan merah muda. Gametnya adalah karena M besar dengan M kecil ini berbeda, maka keduanya turun. M besar, M kecil sama, M besar, M kecil. Tapi kalau tadi P-nya sama, misalnya M besar, M kecil, berarti yang turun hanya satu, yaitu hanya M besar dan M kecil. Sedangkan ini karena dua, M besar dan M kecilnya itu berbeda, maka kedua-duanya diturunkan. Kalau tadi mereka sama, gametnya diturunkan hanya satu. Oke, maka kita temukan P2-nya. M besar dengan M kecil tadi disilangkan. Ini M besar. Ini. Maka dapat M besar, M kecil, yaitu merah muda. M kecil, M besar, dapat merah muda, yaitu M besar, M kecil. M kecil, ini salah, seharusnya dia M kecil, maka dia warna putih. Kalau dia M besar, M kecil, seharusnya dia merah muda, tapi ini warna putih. Jadi yang benarnya adalah M kecil. Nah, perbandingan genotip V2 yaitu M besar berbanding M besar, M kecil berbanding M kecil, yaitu 1 jumlahnya. Dilihat dari jumlah 1 berbanding 2 berbanding 1. Satunya ini dari sini, ini jumlah 1. 2-nya M besar, M kecil, 1, 2, dan 1. Sedangkan perbandingan fenotip F2-nya yaitu sama, yaitu merah dengan merah muda dan warna putih, yaitu 1 berbanding 2 banding 1. Kita lanjut persilangan dihibrida.
Persilangan dihibrida adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Kalau mono tadi hanya satu sifat beda, sedangkan ini di berarti dua sifat beda. Misalnya, Mendel menyilangkan kacang etis berbiji bulat dan berwarna kuning, dilambangkan dengan B besar, B besar, K besar, K besar. Dengan tanaman kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Oke, ingat ya. Ini B1-nya yaitu B besar, B besar, K besar, K besar. Ini tadi diambil daripada sifat tadi. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Pada fenotipnya bulat kuning dengan disilangkan kisut hijau. Maka gametnya, nah ini tadi kan sama, berarti 1, 2 sifat beda. Ini sama, berarti 1 B besar, 1 K besar, dan 1 B kecil, 1 K kecil. Maka F1-nya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, berarti apa? Bulat kuning. Mengapa? Karena yang besar ini, B besar ini lebih dominan daripada B kecil. Maka yang nampak pada buah tersebut berbentuk bulat dan berwarna kuning. Lihat. Persilangan dihibrid. Maka kita masukkan pada P2. F1 kali F1, yaitu bulat kuning silangkan dengan bulat kuning. Maka dapatlah gametnya. Ini gametnya ini yaitu P2-nya, B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K besar, B kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, ini dia hasilnya, gabungannya nih, B besar, K besar, B besar, K besar, K besar, ini sampai dengan seterusnya. Menentukan bagaimana? Kamu ambil satu dari sini, satu dari sini, sampai dengan B kecil, B kecil, K besar, K kecil, K kecil. Ini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita lanjut pada V2. Nah, sekarang kita lihat nomor kotaknya nomor 1, yaitu B besar, K besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K besar, K kecil. Itu berada di nomor 2 dengan nomor 5. Kita lihat baru nomor 2 dengan nomor 5. Ini sama. Nomor 2 dengan nomor 5. Lalu nomor 3 dengan nomor 9. Nomor 3 dengan nomor 9. Yaitu B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, berapa tadi yang B besar, B besar, K besar, K besar? Yaitu hanya 1. Berapa B besar, B besar, K besar, K kecil? 2, yaitu nomor 2 dengan nomor 5. B besar, B kecil, K besar, K besar ada 2 juga, yaitu nomor 3 dengan nomor 5. Ini nomornya itu dilihat dari sini, nomor 1, 2, 3, 4, dan sampai dengan 16. Oke. Maka kamu lihat bulat kuning fenotipnya dengan frekuensinya. Nah, genotipnya ini yang lambangnya tadi B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan fenotipnya yaitu sifat yang muncul, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti frekuensinya ada 9. Sedangkan yang B besar, K kecil, K kecil hanya 1, yaitu nomor 6. Sedangkan B besar, B kecil, K kecil, K kecil ada 2, nomor 8 dan nomor 14. Nomor 8 dan nomor 14. Nih, 8 dengan nomor 14. Itu juga bulat hijaunya. Berarti B besar, K kecil, K kecil itu adalah bulat hijau. Jumlahnya berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, terus genotip 11, 12, 15, yaitu B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nomor 11 dengan nomor 15. 13, 11.
Ini B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Ini dia. Ini. Sedangkan nomor 12 dengan nomor 15 sama. Nomor 12 dengan nomor 15, yaitu B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Sampai dengan 16, yaitu B kecil, B kecil, nomor terakhir. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jumlahnya 1. Nah, inilah perbandingan. Maka perbandingan fenotip V2-nya, F2-nya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu dia. Oke, sebagai lembar kegiatan, coba kami perhatikan soal berikut ini. Marmut berbulu hitam, H besar disilangkan dengan marmut berbulu putih, H kecil, di mana persilangan tersebut bersifat intermediate. Nah, tentukan A, F1 dan fenotipnya. B, V2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti F1 dengan F1. Yang C, rasio genotip dan fenotip. Dan yang kedua, persilangan marmut rambut hitam kasar, berarti dua sifat beda. H besar, K besar dengan marmut rambut putih halus, H kecil, K kecil menghasilkan F1 semua berambut hitam kasar, di mana rambut hitam kasar bersifat dominan. Jika F1 disilangkan sesama, tentukan A parental atau keduanya, B V2, dan C perbandingan genotip dan fenotip. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa agar kita selalu sehat-sehat dan tetap semangat belajar. Dadah.